Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Resti Ayu Andini dari program studi Pendidikan Kimia Universitas Maliku Saleh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir MK Media Pembelajaran. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran kimia, yaitu sel elektrolisis. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi sel elektrolisis ya. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video sampai akhir. Di video ini kita akan membahas sel elektrolisis, dan di video ini kita akan fokus membahas konsep dan reaksi sel elektrolisis. Yang pertama ada bagan sel elektrolisis seperti berikut. Kedua elektroda berada pada satu wadah dan dihubungkan pada suatu arus. Elektroda yang terhubung dengan kutub negatif, sumber arus adalah katoda. Dan elektroda yang terhubung positif, sumber arus adalah anoda. Jadi berbeda dengan sel volta yang katodanya positif dan anodanya negatif. Pada sel elektrolisis justru sebaliknya ya guys. Meski katoda dan anodanya berbeda muatan dengan sel volta, reaksi yang berlangsung di katoda tetap merupakan reaksi reduksi dan anoda yang berlangsung itu adalah reaksi oksidasi. Kedua katoda dicelupkan di suatu cairan elektrolit, bisa larutan dan bisa juga lelehan. Karena cairan tersebut bersifat elektrolit, maka akan terbentuk ion-ion yang bergerak menuju elektroda dengan muatan berlawanan. Ion-ion positif akan menuju elektroda negatif atau katoda, sementara ion-ion negatif akan menuju elektroda positif atau anoda, dan elektron bergerak dari anoda menuju katoda. Berikutnya prinsip kerja sel elektrolisis. Misalnya lelehan garam NaCl terurai menjadi unsur penyusunnya Na dan Cl. Reaksi ini termasuk reaksi reduksi di mana bilangan oksidasi masing-masing unsur adalah sebagai berikut. Unsur Na mengalami reduksi dan unsur Cl itu mengalami oksidasi. Namun reaksi ini bersifat tidak spontan ya guys. Artinya tidak dapat berlangsung tanpa diberi energi. Oleh karena itu, sumber arus digunakan untuk menjalankan reaksi kimia tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, lelehan NaCl membentuk ion Na positif yang tertarik ke katoda dan ion Cl negatif yang tertarik ke anoda. Pada baterai, arus mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Hal ini mengakibatkan elektron tertarik dari anoda dan membuat ion Cl negatif di anoda teroksidasi membentuk gas klorin. Elektron yang dilepaskan di anoda tadi kemudian dialirkan menuju katoda oleh baterai yang kemudian ditangkap oleh ion Na positif sehingga tereduksi membentuk logam Na. Logam Na ini akan terdeposit atau membentuk padatan yang menempel di katoda. Nah, berikutnya setelah kita memahami prinsip kerja elektrolisis, mari kita belajar bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi pada elektrolit atau elektroda yang berbeda-beda. Jangan lupa ya, di katoda itu selalu terjadi reaksi reduksi bila dihubungkan dengan reaktivitasnya. Maka yang tereduksi itu merupakan ion yang lebih tidak reaktif atau yang potensial reduksinya itu lebih positif. Sementara di anoda selalu terjadi reaksi oksidasi, yang artinya yang lebih reaktif atau yang potensial reduksinya itu lebih negatif. Untuk reaksi yang terjadi di katoda, itu kita hanya perlu melihat jenis kationnya saja teman-teman. Bila kationnya adalah ion hidrogen atau H positif, maka ion hidrogen akan tereduksi membentuk gas hidrogen.
Bila kationnya berasal dari larutan ion logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang tereduksi adalah air, membentuk ion hidroksida dan gas hidrogen. Ingat ya guys, ion-ion tersebut harus dalam fase atau wujud larutan. Namun, bila ion-ion logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn dalam fase cair atau lelehan, ditambah lagi ion-ion logam di atas, baik dalam wujud larutan dan lelehan, kita bisa kelompokkan ke dalam logam yang lain. Maka di katoda akan terjadi reduksi ion logam tersebut dan padatan logamnya akan terdeposit atau mengendap di katoda. Jadi itu reaksi-reaksi yang terjadi di katoda ya guys. Apapun jenis elektroda di katoda, kita hanya perlu melihat kationnya saja dan jangan terbalik ya antara reaksi kation dan anion. Kemudian kita akan melihat reaksi di anion. Yang pertama kita lihat dulu jenis anodanya guys, apakah reaktif atau inert. Bila reaktif maka elektrodanya sendiri yang akan teroksidasi, yang biasanya terbuat dari logam dan membentuk ion logam. Kalau inert itu platina, emas, dan karbon. Selanjutnya kita lihat anionnya. Bila anionnya merupakan ion halida, maka ion halida akan teroksidasi sesuai dengan persamaan berikut. X di sini bisa F, Cl, Br, atau I. Produknya untuk F2 dan Cl2 itu berwujud gas. Br2 itu bisa berwujud larutan atau lelehan, tergantung dari wujud elektrolitnya. Dan I2 itu berwujud padat karena kelarutannya sangat kecil dalam air. Berikutnya, bila anionnya adalah ion hidroksida, maka akan teroksidasi membentuk air atau gas oksigen. Dan bila anionnya merupakan ion asam oksi atau anion yang mengandung oksigen, maka yang teroksidasi adalah air yang membentuk ion H positif serta gas oksigen. Jika diperhatikan guys, gas yang dihasilkan di katoda itu selalu hidrogen dan gas yang dihasilkan di anoda adalah oksigen. Jadi dengan mengetahui gas yang dihasilkan, kita bisa mengetahui nih reaksinya berlangsung di katoda atau di anoda. Agar teman-teman lebih paham, mari kita bahas contoh soalnya ya. Tuliskan reaksi elektrolisis berikut. A. Larutan NaCl dengan katoda Fe dan anoda Cu. B. Larutan MgOH2 kali dengan elektroda C. C. Lelehan CuSO4 dengan elektroda Cu. Oke teman-teman, kita bahas dari yang A dulu ya. Larutan NaCl dengan katoda Fe dan anoda Cu. Untuk reaksi di anoda, kita lihat elektrodanya dulu, yaitu Cu, yang artinya merupakan elektroda yang reaktif. Karena yang inert itu kan hanya Pt, Au, dan C atau karbon. Jadi yang teroksidasi di anoda adalah elektrodanya sendiri, yaitu Cu. Reaksi Cu menjadi Cu2 positif ditambah 2 elektron. Untuk reaksi di katoda itu kita langsung lihat kationnya aja. Katodanya sendiri itu nggak penting, kationnya yaitu ion Na positif. Karena merupakan ion logam golongan 1A dan berfase larutan, maka yang tereduksi adalah air. Jadi reaksinya itu 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH negatif ditambah H2. Kita eliminasi elektronnya karena udah setara ya, sehingga kita bisa dapat reaksi selnya Cu tambah 2H2O menjadi Cu2 positif ditambah 2OH negatif ditambah gas H2. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke yang B. Yang B, larutan MgOH2 kali dengan elektroda karbon. Untuk reaksi di anoda, kita lihat di soal hanya diberitahu satu elektroda saja. Nah, jika hanya satu guys, itu sudah pasti anoda ya. Karena sekali lagi, apapun katodanya tidak berpengaruh ke reaksi elektrolisis.
Karena elektroda karbon merupakan elektroda inert, maka kita langsung melihat anionnya, yaitu ion hidroksida. Sehingga di anoda terjadi oksidasi, ion hidroksida. 4OH- menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Di katoda kita lihat kationnya Mg2 positif yang merupakan ion logam golongan 2A dan berfase larutan, sehingga yang tereduksi di katoda adalah air. Reaksinya 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Kita setarakan dulu elektronnya. Di anoda kita kali 1 kali dan di katoda kita kali 2 kali. Sehingga di anoda tetap dan di katoda reaksinya 4H2O ditambah 4 elektron menjadi 4OH- ditambah 2H2. Kita eliminasi ion OH- dan juga elektronnya. Kita dapat reaksi sel menjadi 2H2O menjadi O2 ditambah 2H2. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal yang C. Pada soal C, yaitu lelehan CuSO4 dengan elektroda Cu. Ini juga sama ya guys, hanya satu elektroda saja yang diberitahu, maka pasti itu adalah anodanya. Dan karena Cu merupakan elektroda reaktif, elektroda Cu yang akan teroksidasi di anoda, sehingga reaksinya Cu menjadi Cu2 positif ditambah 2 elektron. Kemudian di katoda kita langsung lihat kationnya, yaitu Cu2+. Maka ion tersebut yang akan tereduksi di katoda. Reaksinya Cu2 positif ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, jumlah elektronnya kan sudah setara ya. Jadi bisa langsung dieliminasi saja, termasuk ion Cu2+. Cu solid tidak bisa dieliminasi karena bukan berada dalam larutan, melainkan pada elektroda, sehingga reaksi selnya yaitu Cu anoda menjadi Cu katoda. Jadi, tembaganya itu larut dari anoda lalu terbentuk atau terdeposit di katoda. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Jika sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu aplikasi sel elektrolisis. Yang pertama yaitu pemurnian logam. Untuk bagan selnya sendiri, katoda merupakan elektroda dari logam murni, sedangkan anoda merupakan logam yang ingin dimurnikan, dan larutan elektrolit yang digunakan mengandung larutan garam dari logam yang ingin dimurnikan. Kita misalkan anodanya adalah logam tembaga yang tidak murni. Jadi tembaga ini mau kita murnikan. Lalu katodanya kita pasang tembaga murni dan larutan elektrolitnya kita misalkan dengan CuSO4, sehingga nanti reaksi di anodanya yaitu Cu menjadi Cu2 positif ditambah 2 elektron, dan reaksi katodanya yaitu Cu2 positif ditambah 2 elektron menjadi Cu. Kita eliminasi Cu2 positif dan elektron dan menghasilkan reaksi selnya Cu anoda menjadi Cu katoda. Dari reaksi tersebut bisa kita lihat bahwa anoda akan semakin kecil ukurannya akibat oksidasi Cu yang kemudian terdeposit di katoda menjadi logam murni. Selanjutnya, aplikasi kedua yaitu penyepuhan atau pelapisan logam atau yang disebut dengan elektroplating. Nah, di katoda elektrodanya itu kita buat objek yang ingin dilapis atau disepuh. Di anoda elektrodanya merupakan logam yang akan digunakan untuk melapisi objek, dan larutan elektrolitnya juga kita menggunakan larutan garam dari logam yang melapis. Misalnya kita ingin melapisi sendok dengan perak, maka di anoda kita pasang logam perak sebagai elektrodanya, dan di katoda kita pasang sendok besi sebagai objek. Kemudian larutan elektrolitnya yaitu AgNO3, sehingga nanti reaksi di anodanya yaitu Ag menjadi Ag+ ditambah elektron. Lalu di katoda
yaitu Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. Setelah Ag plus dan elektron dieliminasi, kita dapat reaksi selnya yaitu Ag anoda menjadi Ag katoda. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.